Halo sobat semuanya. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya sobat. Di video ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan di masyarakat. Di sini kita akan mempelajari beberapa poin penting. Di antaranya adalah penyebab umum terjadinya kesenjangan sosial, faktor penghambat yang menjadi penyebab kesenjangan, akibat dari kesenjangan sosial, upaya mengatasi kesenjangan sosial, dan bagaimana cara mencegah kesenjangan sosial. Sebelum itu, kesenjangan atau ketimpangan merupakan ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud ini berupa kebutuhan primer. Seperti apa contoh dari kebutuhan primer? Contohnya adalah pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang usaha dan kerja. Selain kebutuhan primer, terdapat juga kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini berupa sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan pemenuhan pengembangan karir. Sekarang kita masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama adalah penyebab umum terjadinya kesenjangan sosial. Faktor kesenjangan sosial ini ada dua, yaitu faktor struktural. Dilihat melalui faktor struktural ini, bahwa kesenjangan terjadi karena kurangnya informasi tentang kebijakan pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak berjalannya pelaksanaan dan pemerataan hasil pembangunan. Sementara dari faktor kultural, faktor ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Apakah ia malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau menghalalkan segala cara, suka berkompetisi atau menerima apa adanya, dan seterusnya. Poin yang kedua yaitu faktor penghambat yang menjadi penyebab kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial di sini disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang akan mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan yang tersedia. Nah, jadi sobat, di sini ada dua faktor penghambat yang menjadi penyebab kesenjangan sosial tersebut, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa sih faktor internal dan eksternal itu? Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor ini berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan, keterampilan, ataupun kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya berupa budaya kemiskinan. Nah, sementara faktor eksternal ini yaitu faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena adanya peraturan-peraturan resmi atau kebijakan yang dapat memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Contoh kesenjangan karena faktor eksternal ini misalnya perbedaan perekonomian, pendidikan, lapangan kerja, dan status sosial lainnya. Poin yang ketiga adalah akibat dari kesenjangan sosial itu sendiri. Nah, kalau sudah ada kesenjangan sosial, pastinya akan menimbulkan sejumlah akibat, bukan sobat? Akibat yang ditimbulkan ini berupa kriminalitas, melemahnya jiwa wirausaha, kemiskinan, kemerosotan moral, pencemaran lingkungan, dan tentunya monopoli. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu upaya mengatasi kesenjangan sosial. Tentunya, dalam mengatasi permasalahan ini tidaklah mudah, apalagi jika menyangkut sikap dari golongan atas maupun golongan bawah. Cara mempersempitnya memerlukan upaya bersama dari berbagai kalangan. Perlunya identifikasi apa penyebab timbulnya ketimpangan sosial menjadi penting apabila kita ingin mencari solusi. Setelah itu, barulah kita dapat memilih solusi. Maksudnya memilih solusi di sini yaitu yang paling penting yang harus diselesaikan dahulu dan kemudian dilanjutkan ke solusi berikutnya.
Poin yang terakhir adalah cara mencegah kesenjangan sosial, yaitu dengan peningkatan kualitas penduduk. Seperti yang kita tahu nih sobat, bahwa negara kita ini kan negara yang sangat beragam dan memiliki karakteristik masing-masing. Dan dari keberagaman tersebut juga akan menimbulkan ketimpangan. Karena itulah perlunya peningkatan kualitas penduduk atau sumber daya manusianya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini? Dapat dengan memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, melakukan pemberdayaan kelompok di masyarakat. Selain itu, dapat juga dengan melakukan mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini adalah perpindahan penduduk antara satu daerah ke daerah lain. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah, biar ada pemerataan dan tidak terjadi kepadatan yang menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Cara yang terakhir yaitu dengan menciptakan peluang kerja. Kalau yang kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi, tapi coba kita lihat dengan ketersediaan lapangan pekerjaannya. Wah, sudah sangat jauh dari kata seimbang. Di mana-mana bisa dilihat banyaknya orang yang pengangguran. Jadi, dengan menciptakan peluang kerja melalui pemanfaatan kondisi lingkungan sekitar, maka akan mengurangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Gimana nih sobat? Sudah paham belum materinya? Semoga sudah ya.